Di video kali ini kita akan ngebahas tentang 6 gerakan olahraga ringan yang bisa dilakukan di rumah yang efektif untuk nurunin berat badan atau ngecilin perut Anda yang buncit. Jadi kalau pengen tahu apa aja gerakannya, tonton video ini sampai selesai. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Halo semua, jumpa lagi dengan Sandika Maharendra dari kelasdietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan membimbing Anda cara melakukan diet agar bisa berhasil turun berat badan 4-9 kilo dalam waktu 30 hari saja. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini kita akan membahas 6 gerakan olahraga yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah tanpa menggunakan alat dan hanya mengandalkan beban berat badan Anda, tetapi ini efektif untuk ngecilin perut buncit atau untuk nurunin berat badan. Pertama, tentu teman-teman akan bertanya-tanya, sebenarnya olahraga itu penting atau enggak gitu ya dalam proses nurunin berat badan atau dalam proses untuk ngecilin perut buncit. Maka kita lihat aja kontribusinya olahraga ini seberapa besar. Ternyata olahraga punya kontribusi sekitar 25% dalam nurunin berat badan atau ngecilin perut buncit. Sementara faktor yang paling besar itu adalah gaya hidup karena dia mempengaruhi 75%. Jadi olahraga di sini sebenarnya punya peran yang penting, tetapi kita tidak bisa mengandalkan olahraga sebagai satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan atau ngecilin perut buncit, mengingat perannya yang hanya 25%. 25% itu angka yang nanggung, dikatakan nggak penting, dia penting, dikatakan penting. Nggak penting, kalau dikatakan nggak penting, tapi kontribusinya lumayan besar gitu ya. Teman-teman, ketika kita sudah melakukan gaya hidup sehat, mulai dari puasa intermittent fasting, terus kemudian tidur yang udah berkualitas 8-9 jam per hari pada malam hari, terus kemudian kita juga udah mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah gula di jam makan, sebenarnya itu sudah cukup untuk mengubah lemak badan kita menjadi energi, sehingga lemak badan kita akan susut dalam jumlah yang signifikan. Tetapi teman-teman, bahwa seberapa banyak lemak yang akan terbakar jadi energi itu tergantung dari seberapa banyak tubuh kita mengajukan permintaan. Jadi kalau permintaannya besar, maka lemak yang dibakar juga akan besar. Kalau permintaannya kecil, maka lemak yang akan diubah jadi energi juga kecil. Itu artinya semakin besar permintaan, maka pembakaran lemak juga akan semakin besar. Nah, ngomong-ngomong permintaan energi oleh tubuh kita, orang yang mager dengan orang yang olahraga itu kira-kira permintaan energinya besar yang mana? Jawabannya tentu adalah yang mager ini permintaannya cuma sedikit. Nah, kalau orang mager permintaannya sedikit, maka bakar lemaknya juga akan sedikit. Sementara kalau olahraga, dia akan meminta energi yang lebih besar, sehingga dia akan meminta lemak untuk dibakar dalam jumlah yang lebih besar. Karena itu, ya olahraga itu membantu meningkatkan pembakaran lemak. Karena itu olahraga penting. Ya, olahraga itu penting untuk kita begitu. Terus kapan waktu olahraga yang tepat? Jawabannya adalah pada saat di jam makan atau di jam puasa. Ada orang yang kalau belum makan belum kuat olahraga gitu. Tapi teman-teman, kalau kita olahraga di jam makan, maka energi yang dibakar pada saat olahraga itu berasal dari apa? Dari bakar kalori, artinya dia bakar kalori dari apa yang kita makan. Sementara kalau kita menggunakan olahraga di jam puasa, maka yang akan dibakar adalah lemak badan. Karena itu waktu yang tepat untuk olahraga, kalau pengen efektif, tentu saja adalah di jam-jam puasa. Gitu ya. Terus jenis olahraganya apa yang bagus untuk ngecilin perut buncit? Jawabannya adalah ada olahraga yang sifatnya kardio. Contohnya adalah jalan kaki, lari, renang, dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, olahraga kardio ini dia hanya ngebakar lemak doang, tetapi dia tidak membangun massa otot.
Resikonya apa? Resikonya nanti pada saat lemaknya kebakar lewat diet dan gaya hidup, terus kemudian lemak juga dibakar lewat olahraga kardio, tapi ototnya nggak kebentuk, maka nanti Anda akan mengalami yang namanya kerempeng. Karena itu ada juga olahraga yang sifatnya angkat beban begitu ya. Angkat beban itu bisa menggunakan alat seperti dumbbell, barbel, dan lain sebagainya, tapi ada juga yang hanya mengangkat beban tubuh kita sendiri. Dan ini yang lebih mudah untuk dilakukan di rumah. Karena tanpa alat bisa dikatakan tanpa biaya juga gitu ya. Contohnya misalnya squat dan lain sebagainya, nanti akan kita tunjukkan contoh-contoh olahraganya. Lalu kemudian teman-teman, angkat beban ini dia selain bakar lemak, dia juga akan membangun massa otot. Itu yang menarik, bakar lemak sekaligus massa otot. Jadi begitu lemaknya semakin tipis, ototnya dia semakin membesar. Itu yang akan membuat tubuh kita nanti terasa proporsional, kelihatan bagus begitu ya. Jadi olahraganya adalah lebih ke olahraga yang angkat beban. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan coba contohkan seperti apa sih gerakan-gerakan olahraganya. Pertama, ini adalah mountain climber namanya. Teman-teman bisa lakukan ini. Gerakannya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat. Yang penting benar. Nanti kalau udah terbiasa, durasinya bisa dipercepat gitu ya. Tapi kalau di awal-awal, pelan-pelan aja, karena kalau cepat-cepat nanti Anda akan ngos-ngosan. Lalu gerakan yang kedua, ini namanya bicycle crunch. Sama, ini juga pelan-pelan aja, nggak usah tergesa-gesa. Yang penting, kerasa tarikan di perutnya, otot-otot perutnya kerasa ketarik. Lakukan setiap gerakan masing-masing sekitar 1 menit gitu ya. Dan istirahatnya 1 menit atau setengah menit cukup. Gerakan yang ketiga adalah skysore seperti ini. Jadi lengannya taruh di belakang pinggang. Ini akan kerasa ketarik otot perutnya. Jangan lupa tetap bernapas. Lakukan gerakan ini selama 1 menit juga. Berikutnya Russian twist. Nah, ini bolanya kalau teman-teman nggak punya bola bisa diganti dengan tumbler atau botol aqua. Bisa. Intinya dia benda apa aja bisa ya, baik dia punya beban atau enggak. Sama lakukan pelan-pelan. Di sini dia akan menghajar otot pinggul teman-teman ya. Laki-laki dan perempuan gerakannya sama. Lakukan ini selama 1 menit ya teman-teman. Berikutnya adalah plank. Lakukan ini nggak usah lama-lama. Saya yakin kalau langsung 1 menit pasti nggak kuat. Coba dulu aja 10 detik. Tahan bebannya. Ini akan kerasa banget tarikan perutnya. Ini kayaknya simple banget tapi bikin orang capek juga ya. Kalau baru kuat 10 detik misalnya, lakukan beberapa kali, bisa 3, bisa 4 kali ya. Lalu yang terakhir adalah squat. Ini untuk teman-teman yang masih pemula, nggak perlu lompat-lompat ya. Ini cukup tahan sampai bawah, naik lagi, nggak perlu lompat. Kalau udah terbiasa, baru teman-teman nanti bisa lompat. Sama dengan yang lain, lakukan perlahan-lahan. Atur napasnya dan kemudian setiap gerakan lakukan selama 1 menit. Jadi cukup 6 gerakan, kurang lebih ya Anda lakukan olahraga ini sekitar 6-10 menit. Saya yakin waktunya pasti Anda punya ya, 10 menit seperti itu. Nah, teman-teman, itulah 6 gerakan olahraga yang bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah, tanpa alat, tanpa harus ke gym, dan bisa dikatakan tanpa biaya juga, karena hanya mengandalkan berat badan Anda. Selamat mempraktekkan, dan jangan lupa mengingat perannya yang 25% ini ya. Jadi sebaiknya tetap gaya hidupnya dijaga. Gaya hidupnya mulai dari pola makannya, intermittent fastingnya, dan kemudian tidur yang cukup, stres yang baik, dikelola dengan baik seperti itu.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Nika Mahendra dari kelas Diet Mentoring. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.